Kompasif Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bersua kembali di Sabat yang ke-13, di Sabat yang terakhir di tahun 2024. Hanya tinggal beberapa hari lagi pada waktu kita memasuki hari Sabat pada Sabat yang ke-13 ini. Merenung kembali dan mengimbas kembali perjalanan peta kehidupan kita di sepanjang tahun 2024. Bagaimanakah agaknya refleksi kita masing-masing terhadap pencapaian kita di sepanjang tahun 2024. Adakah kita telah berjaya mencapai apa yang kita impikan di dalam kehidupan ini? Dan adakah mungkin kita telah menemui jalan kegagalan di saat kita sedang berusaha di dalam kehidupan kita untuk mencapai, mungkin untuk berjaya dalam persekolahan, berjaya di dalam perusahaan dan pekerjaan apa juga bidang kerja yang kita sedang usahakan, yang mungkin kita mau ingin mencapai sesuatu yang lebih baik di tahun 2024. Semoganya apa yang kita sudah capai pada tahun 2024 ini akan terus membawa kita lebih dekat kepada Yesus. Sekiranya kita gagal, kita punya waktu untuk merefleksikan semula, merenung kembali di mana silapnya kegagalan yang telah kita temui di dalam kehidupan di tahun 2024. Ya, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada kita semua yang sedang menonton siaran ini. Terima kasih buat Anda karena sudi bersama dengan siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Untuk Sabat ini, saya yang sendirinya akan melayani Anda di dalam pelajaran perkongsian firman Tuhan untuk penutup tahun 2024. Karena saya belum menerima apa juga rekaman khotbah di tangan saya, maka saya mengambil inisiatif untuk meneruskan siaran ini dengan firman-Nya saya akan sampaikan untuk menjadi berkat buat kita semua. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sudah melangkah sejauh ini di dalam kehidupan kami di tahun 2024. Kami begitu bersyukur dengan penjagaan-Mu. Kami telah melalui banyak liku-liku kehidupan. Kami sudah melalui warna hitam putih kehidupan ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Di Sabat ini kami masih lagi tetap setia untuk bersama dengan Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami ingin belajar lebih dalam tentang firman-Mu, tentang rahasianya untuk kami menjadi orang yang berjaya di masa hadapan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, berkati para penonton siaran Pemasih Media ini, biarlah kami akan menikmati sesuatu yang baik, motivasi untuk kami mendepani hari-hari di dalam tahun baru di tahun 2025 yang lebih sukses dan lebih berjaya di waktu kami sudah mengandalkan Engkau sebagai juru selamat kami semua. Dalam nama Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudara, kita mungkin pernah gagal di tahun 2024. Bagaimanakah bentuk kegagalan itu? Mungkin ianya sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang menyedihkan dan menyakitkan. Namun, pada saat ini, di saat kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita gunakan firman Tuhan ini menjadi satu bekalan buat kita untuk memasuki suatu gerbang tahun 2025 dengan satu impian untuk menjadi seorang yang sukses, berjaya di dalam hidup ini. Tidak ada orang yang ingin menjadi gagal. Tidak ada orang yang mau menjadi seorang yang terus kecewa dan terus ditimpa malang. Tidak ada tua, tidak ada kejayaan yang diperoleh di dalam hidup ini. Nah, pada Sabat ini, kita akan melihat apa yang Alkitab bicarakan tentang kejayaan. Ataupun kita juga selalu dengar sukses, ya. Kejayaan dan juga sukses itu adalah sinonimnya. Namun sebelum itu, mari kita buka pertemuan kita pada Sabat ini, karena Sabat ini saya sendiri yang akan membawa firman buat kita semua. Firman Tuhan dalam bentuk lagu yang akan kita nikmati pada Sabat ini bertajuk Pertolongan-Mu. Kita mengandalkan pertolongan Tuhan pada waktu kita melangkah dari 1 Januari 2024 sehingga pada hari ini. Hanya tinggal 4 hari, lebih kurang 4 hari.
kita akan memasuki hari 365 hari. Ya, kita hanya berbicara untuk tahun 2024, tapi sebenarnya kita sudah merasakan penjagaan Tuhan sejak kita dari kecil lagi. Kita sudah merasakan Tuhan sudah menjaga kita, membawa kita berjalan sejauh ini, dan sudah merasakan begitu besarnya penjagaan kasih sayang Tuhan kepada kita satu persatu. Apakah pertolongan Tuhan kepada kita? Masing-masing kita merefleksikan itu di dalam kehidupan kita. Saya mempersilakan Cik Alet untuk lagu yang pertama, Pertolonganmu. Saya persilakan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Amin dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Cik Alet Ebin. Puji Tuhan. Ya, saat ini kita harus memilih untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Untuk percaya jalannya adalah hanya melalui dengan Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, setiap manusia yang normal
bercita-cita untuk berjaya dalam hidup ini. Tidak ada yang mahu menjadi seorang yang gagal dalam hidup kita. Ya. Namun tidak ada kejayaan yang datang secara tiba-tiba. Ya. Tidak ada kejayaan yang sepertinya bulan jatuh ke rebah. Ya. Kejayaan itu harus kita usahakan. Ya, mungkin banyak orang yang ingin mencapai kejayaan tetapi dengan cara yang singkat. Apakah itu? Ya. Sebagai contohnya, saudara-saudara, ada orang yang ingin berjaya dalam akademik, tetapi kita selalu dengar ini dikongsikan di media, mereka menggunakan cara yang singkat untuk mendapatkan ijazah palsu. Mereka bayar sebab ada duit dan dibayar, dan mereka akan mendapat sijil dan ya menghadiri convocation. Ini caranya untuk mendapat satu gelaran yang singkat di dalam persekolahan atau dalam melanjutkan pelajaran. Ingin kaya dengan pantas, bagaimana? Ya, banyak cara untuk kaya dengan pantas, bukan? Salah satunya adalah secara dengan menggunakan rasuah, ya, memberi suapan agar orang lain itu akan, ya, kita menerima rasuah dan kita akan menjadi kaya dengan serta merta. Dan seterusnya, saudara-saudara, ingin cepat naik pangkat, tetapi ada caranya yang tidak baik untuk berada di atas, yaitu dengan cara kita menjatuhkan orang lain supaya kita berada di atas. Dalam arti kata yang lain, kita memijak orang lain supaya orang itu menjadi batu sandungan untuk kita berada mencapai pada level pangkat dan jawatan yang lebih tinggi yang kita idamkan dalam hidup ini. Ya, saudara, bahaya sekali untuk kita menjadi kaya, menjadi berpangkat dengan cara yang singkat, dengan cara yang tidak baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar ada tiga faktor yang penting untuk kita mencapai kejayaan. Kebetulan kita akan memasuki tahun 2025. Mari kita berusaha untuk mencipta kejayaan-kejayaan yang besar dalam hidup kita. Ya, mungkin salah satunya kita mau pasang azam untuk mencapai kejayaan di dalam pelayanan kita. Mungkin kita belum lagi pernah pergi ke tempat-tempat yang mencabar, dan mungkin ini satu cabaran buat kita. Jika kita bersiap pergi melayani Tuhan di tempat-tempat yang terpencil, itu adalah satu kejayaan. Itu saya bercerita dari segi sudut pelayanan kita di tahun 2025. Tetapi pada saat ini juga kita bercakap tentang kejayaan-kejayaan dunia yang kita mau miliki di dalam kehidupan ini. Nah, saya katakan tadi ada 3 faktor penting untuk kita berjaya. Yang pertama sekali adalah faktor penting. Ini pertama, faktor penting. Oke, dan yang kedua adalah faktor yang lebih penting. Bunyinya hampir sama. Pertama, faktor penting. Yang kedua, faktor yang lebih penting. Dan yang ketiga adalah faktor yang terpenting. Ada 3 kunci kejayaan yang akan membawa kita kepada kejayaan yang kita impikan. Nah, kita akan pergi kepada setiap satu faktor tersebut. Kita pergi dahulu kepada faktor yang pertama. Ya, saya kongsikan di sini di dalam Amsal 14 ayat 23 mengatakan, dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Nah, perkataan yang di-highlight di sini adalah jerih payah. Jerih payah ini adalah satu sinonimnya adalah kerja keras. Saya percaya kita semua pernah mengalami situasi yang mana kita sedang bekerja keras. Bayangkan kalau kita sekarang ini sedang bekerja keras di kebun. Kita harus membanting tulang 4 kerat kita harus berkeringat, kita harus merasa kesakitannya. Jika ada luka, kita akan merasa ada lukanya, keluar darah. Kita akan merasa tercungap-cungap. Inilah jerih payah yang kita akan alami untuk mencapai sesuatu kejayaan. Mungkin Anda atau kita sedang mengusahakan suatu perusahaan, contohnya seperti mengusahakan ladang getah, mengusahakan ladang durian, ataupun sedang mengusahakan
ladang ternakan secara kapasiti yang besar. Ini memerlukan jerih payah, kudrat, kerja keras yang sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, faktor penting yang pertama tadi itu adalah kerja keras. Yang pertama sekali, kerja keras. Ya, seperti saya kata tadi, kerja keras ada kesakitan. Kerja kerasnya ada penderitaan, ada kesukaran. Setiap kita mengalami itu. Kerja keras yang bagaimana yang dimaksudkan dalam perkongsian yang saya ingin sampaikan pada saat ini. Bagi Anda yang berasalnya daripada orang yang susah, kita dapat merasakan bagaimana kerja keras itu, bukan? Ya, bangun pagi, balik lewat petang, kemudian kadang-kadang makan pun tidak cukup, tapi kita tetap mau bekerja keras. Nah, inilah jerih payah. Kunci kejayaan kita adalah, untuk mencapai kejayaan adalah, kita semua harus bekerja dengan lebih keras, lebih tekun. Kita harus mengerahkan kudrat kita. Benar-benar mau fokus untuk berjaya adalah dengan kerja keras. Saudara-saudara, kalau Anda sedang belajar sekarang ini, kita semua pernah pergi sekolah. Kalau kita tidak bekerja keras, belajar bersungguh-sungguh, tidak mungkin kita boleh mencapai kejayaan yang kita impikan. Thomas Alva Edison mengatakan bahwa untuk berjaya memerlukan kerja keras. Ya, dan seterusnya. Rahasia penting untuk berjaya adalah, saya katakan tadi, yang pertama adalah kerja keras. Sebelum saya lanjutkan, mari kita menikmati dahulu lagu yang kedua untuk kita pada sahabat ini. Lagu yang kedua adalah Yesus Pengahak Doho, choir daripada gereja SDA Keporengan dalam daerah kependetaan Kapal. Mari kita menikmati dalam bahasa dusun, Yesus Pengahak Doho, ataupun Yesus sedang memapah aku atau memimpin aku. Saya mempersilakan. Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh
choir daripada gereja SD Keperingan. Dalam perjalanan kita, Yesus harus menjadi pemimpin kita. Yesus harus menjadi kekuatan kita. Yesus harus pengahak dari sana. Jadi saya lanjutkan pertongsian firman Tuhan sebab kita mau memasuki tahun 2025. Mari kita kepalkan semangat kita untuk mencapai kejayaan yang lebih manis di tahun 2025. Soichiro Honda, seorang yang kita tahu telah mengusahakan perusahaan Hondanya, kendaraan, okay? Dan dia seorang yang bekerja keras. Eddie Deslah yang telah mencipta kasut yang berjenama Adidas. Ini satu jenama yang sangat populer. Dan seterusnya, Winston Churchill, seorang presiden di United Kingdom, seorang yang bekerja keras. Kolonel Harold Sanders, pengasas KFC. Selepas itu, Rafael Nadal, seorang bintang tenis yang sangat terkemuka. Dan juga pemain bola sepak, David Beckham. Ini adalah contoh-contoh yang kita kenali. Sebenarnya Anda yang sedang menonton juga adalah seorang yang bekerja keras. Saya yang sedang menyampaikan firman Tuhan juga, saya tahu saya seorang yang bekerja keras. Saya pernah katakan tadi, saya pernah mengusahakan ternakan ayam sebanyak 12.000 ekor. Punyalah, memerlukan kudrat. Saya merasa sangat penat, tapi saya harus bekerja keras untuk meneruskan perusahaan saya. Nah, ini adalah contohnya adalah daripada diri kita sendiri. Kita ada orang di sekeliling kita yang begitu rajin bekerja. Saudara-saudari, berharap untuk berjaya ataupun untuk sukses tanpa kerja keras adalah bagaikan berharap menuai tanpa menabur. Kita berharap agar kita boleh menuai padi, tetapi kita tidak pernah menabur benihnya. Jadi, kalau kita mau merasakan hasilnya, kita harus bekerja untuk menabur benih supaya kita menuainya. Saudara dan saudari, kita pergi kepada kunci yang kedua. Ya, kunci yang kedua, faktor yang kedua. Oke. Faktor yang kedua adalah faktor yang lebih penting untuk sukses atau untuk percaya. Apakah dia? Amsal 19 ayat 2 mengatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Perkataan yang di-highlight di sana adalah pengetahuan. Ini kuncinya. Walaupun kita rajin, kalau tanpa pengetahuan akan sia-sia usaha kita. Bayangkan kalau saya mengusahakan ternakan ayam pedaging. Saya terus mau mengusaha tanpa belajar mengikuti apa juga proses bagaimana memelihara ayam itu daripada kecil sehingga besar, bagaimana proses perawatan, pemberian vitamin, bagaimana kita mengawal penyakitnya itu. Kalau kita tidak ada pengetahuan, kalau saya tidak ada pengetahuan, kemungkinan awal-awal itu saya sudah menjadi orang yang gagal. Karena saya bekerja keras tetapi tanpa ilmu pengetahuan. Ya, saya sekarang ini sedang belajar untuk tanam durian. Adalah dalam sepohon, dua pohon saya sudah tanam. Tetapi saya melihat pohon durian saya itu seperti hidup, segan, mati tak mau. Mengapa? Karena saya sedar yang ilmu saya di dalam penanaman durian ini sangat cetek. Saya belum lagi belajar dengan lebih mendalam bagaimana proses penjagaan pokok durian ini yang kita tahu, yang kita sudah maklum bahwa begitu cerewet. Nah, oleh karena itu saya memerlukan pengetahuan untuk menjadi seorang penanam durian yang sukses. Begitu juga dengan kita semua. Jadi kita memerlukan pengetahuan itu. Saudara, pengetahuan itu berkaitan dengan mental, dengan minda kita. Kita ada pemahaman, kita boleh menguasai ilmu, kita ada kecerdikan, kita ada kecekapan, kita ada pengetahuan, knowledge itu, supaya kita boleh menjadi seorang yang berjaya, digabungkan dengan kita seorang yang rajin. Nah, saudara-saudara, ada sudah 2 poin di sini, bagaimana kita menjadi sukses. Okay? Faktor yang lebih penting untuk berjaya adalah pengetahuan, itu yang kedua. Nah, saudara, kita ulang balik. Kerja keras penting untuk berjaya, betul, saya tidak nafikan. Tetapi pengetahuan lebih penting dari sekadar kerja keras. Bila 2 faktor ini digabungkan, maka kita boleh berjaya. Tapi belum cukup itu. Belum cukup itu untuk kita menjadi seorang yang berjaya. Karena
ada faktor yang lebih penting untuk menjadi kita seorang yang sukses. Meskipun kita sudah bekerja keras, kita sudah ada pengetahuan, tetapi mengapa kita masih lagi menempuhi saat-saat kegagalan di dalam usaha kita di dunia ini? Karena ada satu faktor yang telah kita abaikan. Kita akan pergi kepada faktor tersebut. Saudara-saudara, kerja keras tanpa pengetahuan adalah buta. Ya, kita tahu orang buta boleh berjalan tapi tidak boleh melihat, terabah-rabah. Kerajinan tanpa pengetahuan adalah tempang. Boleh berjalan tetapi nampak cacatnya, nampak kekurangannya. Ketekunan tanpa pengetahuan yang benar adalah satu pemborosan tenaga dan waktu yang sia-sia saja. Seperti saya katakan tadi, saya ada menanam pokok durian, tetapi pokok durian itu seperti hidup segan mati tak mau. Kenapa? Saya tidak pengetahuan untuk menanam durian. Nah, itu ilustrasinya. Jadi sia-sia saja saya sudah korek lubang 2 kali, dalamnya 2 kali, lepas itu sia-sia saya gunakan kudrat saya, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Nah, saudara dan saudari, Henry Ford adalah, kita tahu, adalah seorang pengusaha kereta yang begitu berjaya. Apa yang dia usahakan? Dia telah membuat satu generator kilang kereta Ford yang besar. Dia ada ilmu, dia ada kerajinan, dia ada pengetahuan. Nah, dia ada seorang kawan, Henry Ford dan Steinmetz, dan mengatakan di sini, Charles Steinmetz mengirimkan satu order pembayaran biaya untuk membaiki generator di kilang kereta Ford yang bernilai, mungkin ini nilainya $10,000. Apa daripada item-item tersebut daripada $10,000 itu? Harga membaiki hanya $10 saja. Tetapi harga ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memperbaikinya adalah $9,990. Lebih mahal pengetahuan daripada tenaga untuk memperbaikinya. Maka pengetahuan itu penting untuk kita menjadi seorang yang sukses. Saudara-saudari, nah, kerja keras, kita ulang balik, kerja keras penting untuk sukses. Betul? Ya, betul, saya setuju. Tetapi pengetahuan lebih penting dari sekadar kerja keras. Saya percaya kita semua bersetuju ini. Nah, saudara-saudari, faktor penting untuk sukses, apa saya kata tadi? Yang pertama, kerja keras. Untuk percaya, kerja keras. Dan faktor yang lebih penting untuk sukses adalah pengetahuan. Saya ulang semula. Faktor penting untuk sukses, untuk berjaya adalah kerja keras. Tetapi ada faktor yang lebih penting untuk berjaya, yaitu pengetahuan. Nah, kita akan pergi kepada faktor yang ketiga. Yang saya katakan tadi, meskipun kita kerja keras, meskipun kita ada ilmu pengetahuan, tetapi kita masih menemui jalan kegagalan. Mengapa? Apakah jawabannya? Faktor ketiga ini akan menjawabnya. Namun sebelum itu, saya ingin membawa kita semua di dalam lagu yang ketiga. Engkau kekuatanku. Saya dengarkan sedikit. Lagu ini adalah kolaborasi daripada saudara Genduba. Oke. Saudara Genduba dengan Lady Junika. Engkaulah kekuatanku. Siapa kekuatan kita? Yesus kekuatan kita. Dan Yesuslah yang akan menjadi rahasia yang ketiga di dalam kunci kejayaan kita di dunia ini. Kita nikmati dahulu lagu ini. Saya mempersilakan Lady Junika dengan saudara Genduba. Dipersilakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan
sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Saudara Gonduba dengan Lady Juneka. Ya, Yesuslah kekuatan kita. Mari kita lihat kunci yang ketiga itu bagaimana. Faktor terpenting untuk sukses. Ya, kita sudah katakan tadi, faktor penting adalah kerja keras. Faktor yang lebih penting adalah pengetahuan. Ini adalah faktor terpenting untuk percaya. Di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Perkataan yang dibesarkan di highlight sana adalah hikmat. Ya, kalau kita punya parang sudah tumpul, tapi kita guna juga, kita perlukan tenaga kita yang lebih untuk memotong kayu, sedangkan parang yang kita gunakan itu sudah tumpul. Nah, jadi ada perkara yang terpenting untuk kita menjadi seorang yang percaya, yaitu dengan hikmat. Saudara-saudari, disebut pasal hikmat, kita akan katakan hikmat itu adalah kebijaksanaan. Hikmat itu adalah ketajaman minda kita. Hikmat itu adalah satu perasaan yang kita begitu teliti dan begitu berhati-hati di dalam tindakan kita. Saudara-saudari, apabila kita akan tentang hikmat ini, apa bedanya pengetahuan dengan hikmat? Pengetahuan ini kita boleh baca daripada buku, kita boleh belajar itu di sekolah dari orang lain. Tetapi hikmat ini hanya berasal daripada siapa? Hanya berasal daripada Tuhan. Amsal 6 ayat 2. Saudara-saudari, pengetahuan ini adalah bersifat teori. Tetapi hikmat ini adalah sesuatu yang praktikal, yang kita lakukan setiap hari. Pengetahuan ini adalah bersifat mental, tetapi hikmat ini bersifat moral. Kita belajar tentang sejarah di sekolah, itu adalah mental. Tetapi hikmat ini adalah bersifat moral. Kualiti yang ada pada diri kita. Bagaimanakah pribadi kita, perwatakan kita, sifat kita. Pengetahuan ini boleh diukur secara kuantiti. Contohnya, saya pandai sains, markah saya 80. Ia diukur begitu. 80 itu adalah kuantiti yang mengukur kepandaian kita dalam sains. Hikmat ini adalah secara kualiti. Orang nampak, saya ini seorang yang rajin membuat pelayanan. Sebagai contoh, saya nampak sahabat saya seorang yang rajin berkhotbah. Saya nampak jiran saya seorang yang selalu melawat orang lain. Itu kualiti. Dan pengetahuan ini adalah orang yang menonjol dalam pengetahuan ini biasanya disebut orang yang mungkin ada
pintar, berpendidikan, tetapi orang yang mempunyai hikmat ini disebut arif dan bijaksana. Ini adalah perbandingan. Saudara-saudara, pengetahuan adalah jumlah informasi ataupun maklumat yang tersimpan di dalam pikiran kita. Sewaktu kita belajar, kita menghafalnya, itulah fakta-fakta yang tersimpan. Tetapi hikmat ini adalah kemampuan kita menggunakan pengetahuan itu pada waktu dan masa yang tepat. Itu sebabnya hikmat ini adalah praktikal kita di kehidupan kita. Saudara-saudara, memiliki pengetahuan ini adalah satu hal yang lain. Tetapi memiliki hikmat juga adalah satu hal yang lain. Jadi saudara-saudari, mana kita mau pilih? Kita memilih untuk memiliki pengetahuan ataupun memiliki hikmat. Jangan puas dengan pengetahuan yang sudah diperoleh sekarang. Cukuplah, mungkin kamu kata, oh cukuplah, saya sudah pandai, saya sudah pandai, saya sudah banyak maklumat yang masuk dalam otak saya. Tetapi jangan puas dengan pengetahuan yang kita ada. Firman Tuhan mengatakan hari ini, kejarlah hikmat, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu dalam realiti kehidupan kita yang sebenar. Hikmat itu datang daripada siapa? Hikmat itu datang daripada Tuhan. Saudara, Amsal 3 ayat 13 hingga 17 mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperolehi kepandaian. Saudara-saudara, kenapa? Kenapa orang yang mempunyai hikmat itu harus berbahagia? Jawabannya adalah Amsal 3 ayat 13 hingga 17 mengatakan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Perhatikan ayat ini. Melebihi keuntungannya, melebihi perak. Hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamai hikmat ini. Jadi, di dunia ini, apa yang kita harus kejar? Kita harus kejar hikmat. Sebab hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Umur panjang di dalam Amsal 3 ayat 13 dan 17. Kekayaan dan kehormatan, bahagia selama-lamanya, sejahtera. Inilah yang kita perolehi apabila kita memperoleh hikmat daripada Tuhan. Di dalam satu Raja-Raja 3 ayat 5 mengatakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan kata, mintalah. Maka di tahun 2025 ini, mari kita minta hikmat daripada Tuhan. Supaya kita akan menerima, merasakan kejayaan-kejayaan yang begitu kita impikan pada tahun sebelumnya. Di tahun 2025, mungkin kejayaan itu menjadi milik kita. Mari kita ingat cerita Raja Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 7 hingga 9. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ingat, Amsal Salomo, dia mencari Tuhan, mencari hikmat pada waktu dia menjadi raja. Walaupun Salomo masih muda pada waktu itu. Maka berikanlah kepada hambamu ini di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 7 hingga 9-nya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Kebergantungan Amsal Salomo kepada Tuhan begitu erat, begitu dekat. Adakah di tahun 2024 ini kita telah bergantung kepada Tuhan sepenuhnya? Mungkin saya merasakan ada sudut-sudut hidup saya yang saya sudah melupakan Tuhan di dalam saya melalui kehidupan di tahun 2024. Mari kita pelajari apa yang sudah dilakukan oleh Salomo, yaitu Salomo dia meminta hikmat daripada Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 10 mengatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Tuhan melihat Salomo, dia melihat Salomo
meminta sesuatu yang dia benar-benar perlukan, yaitu dia memerlukan kebijaksanaan, kearifan yang datangnya daripada Tuhan. Saudara dan saudari, 1 Raja-Raja 3 ayat 12, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Lihat, Tuhan sudah mendengar doa permintaan daripada Salomo. Salomo menjadi seorang raja yang sangat hebat karena dia mencari hikmat daripada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Saudara, kita sudah bekerja keras, kita sudah ada ilmu pengetahuan, tetapi kita mungkin lupa mengandalkan Tuhan di dalam segala usaha kita di dunia ini. Karena itu, mari kita meminta hikmat daripada Tuhan, minta pertolongan, kebijaksanaan, kearifan daripada Tuhan supaya kita boleh mencapai kejayaan yang manis di tahun 2025. Wisdom is a gift from God. Hikmat itu pemberian hanya Tuhan yang boleh berikan kepada setiap satu kita. Saudara-saudara, kita ulang balik. Apakah 3 kunci kejayaan? Faktor penting untuk sukses adalah kerja keras yang pertama. Dan faktor yang lebih penting untuk sukses adalah yang kedua adalah pengetahuan. Antara dua ini ada satu yang terpenting, saudara dan saudari. Firman Tuhan ini adalah untuk saya dan untuk kita semua. Saya percaya kita mempunyai banyak impian hidup. Di saat kita sedang mengejar impian itu, kita sedang bekerja keras, kita ada pengetahuan, kita sedang belajar, kita jangan lupa untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Faktor terpenting untuk sukses adalah hikmat. Mintalah hikmat daripada Tuhan. Mintalah hikmat daripada Tuhan, dialah sumber hikmat tersebut. Saudara, semoga firman Tuhan ini sudah menjadi berkat buat kita. Kita akan meninggalkan tahun 2024 mungkin dengan berbagai kegagalan yang sudah kita alami. Kita jatuh dan saat ini kita bangkit. Kita belajar dari pengalaman. Pengalaman akan mendewasakan pemikiran kita. Pengalaman lalu akan mendewasakan kerohanian kita. Kita tidak ingin lagi jatuh di dalam dosa. Mintalah, bekerja keraslah kita di dalam kerohanian. Mintalah, belajarlah firman Tuhan. Kita bacalah Alkitab. Dan kita mintalah kebijaksanaan hikmat daripada Tuhan untuk memasuki tahun 2025. Selamat tahun baru buat Anda semua. Dan biarlah tahun baru ini akan menjadi masa tahun yang begitu bermakna buat kita. Dan sementara itu kita terus melangkah berjalan bersama dengan Yesus. Biarlah iman kita semakin diteguhkan memasuki era baru kehidupan kita. Usia kita semakin bertambah dan seiring dengan bertambahannya usia kita, kita juga semakin mendekatkan hati kita hanya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sudah menjadi satu tua yang berkat buat kita semua pada sabat ini. Tuhan memberkati. Dan mari kita menikmati lagu yang terakhir yang bertajuk Teguhkan Iman yang disampaikan oleh pelayanan wanita wilayah 7. Dan selepas lagu ini saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Saya mempersilakan pelayanan wanita wilayah 7. Teguhkan iman dalam Yesus,
Amin dengan lagu yang terakhir yang sudah kita nikmati, Teguhkan Iman. Pada saat ini mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kuasa dalam kerajaan surga, kami sudah membuat refleksi dalam kehidupan kami. Ada waktunya kami telah melalaikan Engkau dalam kehidupan ini, sehingga kan kami tidak berjalan bersamamu. Dan pada waktu itulah kami telah menemui jalan-jalan kegagalan dalam hidup kami. Tuhan, ajarkan kami untuk terus mencari Engkau sebagai sumber kebijaksanaan di waktu kami memasuki tahun 2025 ini. Pimpin setiap satu kami, Tuhan. Biarlah kami dapat bertumbuh dan teguh dalam iman kami untuk terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan ini. Biarlah rencana kehidupan kami mau serahkan ke hadapan-Mu, ke atas kehadirat-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dan kami akan menuai manisnya kejayaan di tahun 2025 ini. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara dan saudari, kita akan berjumpa lagi di tahun hadapan, di tahun 2025. Ya, biarlah kita tetap gembira bersama dengan keluarga untuk melalui hari-hari terakhir di tahun 2024 ini. Sambil kita bermonolog pada diri kita, bermonolog dalaman, berkata kepada diri kita, berbicara kepada Tuhan apa yang mungkin harus kita tinggalkan di tahun 2024 dan kita harus perbaharui di tahun 2025. Terlebih komitmen kita, iman percaya kita, kesetiaan kita kepada Tuhan harusnya senantiasa baharu dan senantiasa segar, bugar, senantiasa. Kita akan jumpa lagi di siaran sahabat pertama, sahabat depan. Bagi Anda yang ingin membantu saya di dalam siaran Pemasi Media, boleh kirimkan, ya mungkin tak perlu panjang. Kalau kamu mau sediakan renungan, PM saya dan saya boleh siarkan itu di siaran Pemasi Media. Jika tidak ada, mungkin saya akan terus memberikan firman Tuhan seperti sahabat ini. Namun saya suka kalau lebih ramai saudara-saudara boleh membantu saya, dan saya juga dapat mempelajari firman Tuhan yang Anda sudah kongsikan buat Pemasi Media. Kita akan jumpa lagi sahabat depan di Pemasi Media. Semoga Tuhan akan senantiasa menyertai Anda semua. Daripada Pemasi Media, keluarga besar Pemasi Media, kami mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2025. Pemasi Media menjangkau dunia. Shalom dan kita jumpa lagi. Bye-bye.